Oke, anak-anak yang saya hormati dan Bapak banggakan, kita akan sedikit membahas tentang hukum Coulomb ya. Oke, anak-anak yang saya hormati dan Bapak banggakan, kita akan sedikit membahas tentang hukum Coulomb ya. Oke, jadi pada kali ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa melalui kolom chat. Selanjutnya juga kita akan membahas persiapan untuk ulangan umum. Ulangan harian kita tentang hukum Coulomb. Oke, pertama Bapak akan sedikit memberikan tentang nih pembahasan soal. Ya, jadi contoh misalkan ya, kita akan cari soal yang ini misalkan ya. Ya, kita akan cari soal yang ini dulu. Kita akan copy lalu kita bawa ke sini. Nah, anak-anakku yang sekalian yang Bapak hormati dan banggakan, di sini kita akan cari soal nomor 16 ujian fisika tahun 2013. Layar kita dapat lihat, mungkin adik-adik. Oke. Jadi mungkin adik-adik dapat lihat bahwa di sini ada soal. Mungkin kita besarkan sedikit. Ini kita besarkan sedikit bahwa di sini ada soal muatan A dan B terpisah satu sama lain seperti pada gambar dengan K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2 dan 1 Coulomb itu sama dengan 1 mikrocoulomb sama dengan 10 kali pangkat min 6 Coulomb 1 mikrocoulomb ya. Nah, yang ditanyakan muatan QB sama dengan 2 mikrocoulomb. Nah, ini QB, kita anggap ini adalah QB dan mengalami gaya Coulomb F sama dengan 400 Newton. Nah, kemudian QB dipindahkan ke titik P besar gaya Coulomb menjadi jadi yang semula ini adalah mendapat gaya muatan QB ini mengalami gaya Coulomb 400 Newton. Kemudian QB ini dipindahkan ke titik P besar gaya Coulomb menjadi berapa ini? Dipindahkan ke sini. Nah, dipindahkan ke sini berarti dia bergeser sejauh 1 meter. Nah, maka caranya mencari hampir sama dengan sebelumnya. Jadi kita lihat dulu ini adalah muatan Q yang A, QB di sini lalu dipindahkan ke titik P. Berapakah gayanya? Kita gunakan persamaan Coulomb ya, Adik ya. Jadi hukum Coulomb, gaya Coulomb untuk dua muatan yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat jaraknya. Nah, jadi K itu sudah ada yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dan Q2 Q1 ya, boleh Q1 dulu adalah 1 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Q2 itu adalah atau QB itu 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dengan R itu adalah jarak dari A ke P. Ingat, dari A ke P. Kita masukkan saja ya. Masukkan saja 9 kali 10 pangkat 9 kalikan dengan Q1 adalah 1 mikrocoulomb kali 10 pangkat min 6 Coulomb ya, dikalikan dengan Q2 atau QB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb juga per R kuadrat. Nah, R-nya itu adalah jarak dari A ke P. Jaraknya itu adalah 4 meter dikuadratkan menjadi 16 meter. Nah, udah tinggal dikalikan saja pasti bisa. Jadi dengan menggunakan kalkulator ataupun perhitungan biasa juga bisa di sini ya. Ini adalah 16, 1 kali 2 itu 2, ini bisa hilang, ini bisa 8. Lalu ini
dapat 9/8 kali 10 pangkat 9 di sini adalah 12, 10 pangkat min berapa nih, min ya min 3 seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi tidak ada jawabannya ya. Nah, kalau tidak ada jawabannya berarti cara yang kita gunakan di sini adalah ada yang keliru. Nah, caranya bisa digunakan seperti ini. Misalkan muatan Kb 2 mikrokulom ini mengalami jadi pada saat dia ini sudah di sini saja 400, kalau di sini berapa? Nah, caranya hampir sama. Kalau misalkan dengan cara ini tidak bisa, maka dapat digunakan dengan menggunakan cara perbandingan adik-adik. Kalau menggunakan cara perbandingan itu adalah misalkan ini adalah kalau di sini saja 400, berarti digeser 1 ini menjadi berapa? Jadi makin jauh dia. Jadi dia menjadi berapa kali lipatnya sekarang. Nah, jadi kan ini ya. Ini. Contoh misalkan benda dari jaraknya misalkan 3 meter menjadi jaraknya 4 meter. Jadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi jika dengan 3 meter saja adalah 400, maka dengan 4 meter berapa? Tinggal gunakan perbandingan. Kalau cara biasa tidak bisa. Cara perbandingan adalah sebagai berikut. Jadi gayanya adalah 400 per 3 kuadrat 3 meter ya, sama dengan X yang kita cari gayanya per 4 kuadrat. Nah, jadi bisa ya. Jadi 4 per 3 di kuadrat ya, kuadrat dikali dengan 400. Kita ini harus pakai alat bantu sehingga kalian bisa menghitungnya. Nah, apabila bisa dihitung, maka jawabannya bisa dicari. 4 bagi 3 itu sama dengan 1,33 dikuadratkan 1,77. Ini berbanding terbalik ya. Ini berbanding terbalik adik-adik. Jadi 400 dan dikuadratkan dulu ya. Di 1,33 dikuadratkan sama dengan 1,77 1,76. Berarti 400 dibagi dengan ini. Nah, ini persamaannya di sini ya. X di sini X. Di sini X, di sini 400. Di sini adalah 400-nya. Bisa dah. Bagi 400 sama dengan di 1,77. Jadi 400 dibagi dengan 1,77. Ya, sekitar 225. Dapatkan ini. Jadi seperti itu ya. Oke, biar tidak pusing, adik-adik bisa pakai ini aja. Pakai, kita ulang lagi supaya tidak pusing. Jadi pertama yang harus diperhatikan adalah di sini. Mungkin dengan cara Q1 Q2 per R kuadrat tidak bisa, maka kita bisa menggunakan perbandingan dari jarak adik-adik. Nah, jadi perbandingan jarak itu adalah jika pada gayanya adalah 400, maka R-nya itu sama dengan 3 meter. Nah, kalau misalkan R-nya 4 meter, maka gayanya berapa? Anggaplah ini RP, maka FP-nya berapa? Itu.
Artinya adalah karena dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka yang terjadi adalah 400 Newton per. Ini yang harus kalian tahu. Jadi per berapa? Per 4 kuadrat ya. Kita baca. Jadi per yang ini karena berbanding terbalik, karena per 4 kuadrat sama dengan X per 3 kuadrat. Nah, ini bisa dicari. Jadi silakan dicari, berarti 3 per 4 dikuadratkan kali dengan 400 sama dengan ini 225. Jadi ingat 225 koma sih sebenarnya ya. Nah itu adik-adik, mungkin ada pertanyaan, silahkan untuk dibuka sesi pertanyaannya. Sempat masuk ke try. Ya betul. C jawabannya adalah C ya. Karena pakai perbandingan, tidak pakai kaki per R kuadrat, tidak pakai itu. Betul. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja ke soal yang selanjutnya ya. Jadi mau soal yang kayak gimana? Oke, boleh yang ini dulu, yang ini. Oke, kita coba yang ini ya. Nanti mungkin bisa untuk dibahas lagi. Oke, kalau yang ini ya, kita lihat yang ini ya. Soal selanjutnya. Jadi muatan minus 25 Q dan plus 4 Q terpisah pada jarak R seperti gambar. Nah, letak titik yang kuat medan listriknya 0 adalah, nah ini kita harus tahu dulu bahwa ini adalah memiliki muatan yang berbeda. Kalau muatannya berbeda, otomatis kemungkinan dia kuat medan listriknya 0 adalah ada di mana? Ya, bisa saja ada di sini di titik X, atau dia berada di sini di titik Y. Tidak mungkin dia berada di tengah. Kenapa tidak mungkin berada di tengah ini? Anggaplah titik T. Karena pada daerah di tengah ini kuat medan listriknya itu adalah saling menjumlahkan. Contoh, kalau dia di tengah ya, di tengah baik di sini atau di sini ataupun di tengah-tengah tidak apa. Kita lihat bahwa kalau dia di tengah, maka medan listrik yang dialami oleh muatan titik ini dijumlahkan. Misalkan oleh muatan yang negatif, pasti dia arahnya ke kanan medan listriknya. Oleh muatan yang positif, arahnya juga ke kanan. Ya, sejajar sih seharusnya ya. Jadi semua arahnya ke kanan. Jadi tidak mungkin 0 karena dia dijumlahkan seperti itu. Nah, kalau dia berada di titik X misalkan, atau di kiri dari muatan, kita simpulkan saja dia muatan A ya, sehingga ini muatan B. Kalau di sisi X ya, maka oleh muatan A dia akan medannya itu adalah ke kiri. Oleh muatan B itu medannya adalah ke kanan. Jadi kemungkinan 0 medannya itu ada. Jadi karena ada yang narik ke kanan, ada juga yang mendorong dia ke kiri. Begitu pula dengan di titik di titik Y. Di titik Y oleh muatan P ya,
muatan uji ini akan ditarik dia ke kiri, oleh A dia akan didorong ke kanan. Jadi kemungkinan 0 itu ada karena ada berlawanan arah. Nah, sekarang letak titik yang kuat medan listriknya 0 adalah kemungkinan bisa di sini, di X atau di Y. Kita misalkan saja, nanti akan menyesuaikan dengan optionnya. Ini ya. Kita misalkan saja dia ada di titik X misalkan ya. Jadi titik X di sini. Ya, yang jaraknya adalah A. Nanti A yang kita cari. Jadi A yang kita cari. Coba sebelum kita lanjut, kita lihat dulu optionnya. Oh, ini optionnya ini dalam R ya. Oke, dalam R ya. Sip. Kalau optionnya sudah dalam R, berarti R-nya kita tidak perlu ubah seperti itu. Nah, jadi misalkan kita di titik ini, di titik X. Nah, untuk itu maka kita anggap jarak antara titik X dan muatan A itu adalah A. Maka jarak antara X dengan muatan B itu adalah R plus A, seperti itu. Nah, jadi sudah, karena medannya medan listriknya 0, maka medan oleh A, nah ini kata kuncinya, medan oleh A itu sama dengan medan oleh B. Nah, ini konsep yang harus ada diketahui. Supaya medan listriknya 0, yang harus diketahui adalah medan listrik A, yang arahnya ke kiri, ini kita simbolkan dengan EA, sama dengan EB yang arahnya ke kanan. Nah, itu. Jadi seperti orang tarik tambang, ya harus kalau mau 0 ya sama gayanya sehingga dia tetap bersini. Nah, kita EA, maka persamaan ini sekarang matematika kembali. Jadi EA itu adalah ini medan oleh A itu K, QA itu adalah 4Q per 4Q ya, per R kuadrat. R-nya itu adalah A kuadrat. Sedangkan ini adalah K yang EB, K di sini adalah 25Q. Kenapa tidak minus 2,5 ya? Karena sudah langsung ini. Sebenarnya sih EA kurang EB di EA kurang EB. Nah, itu sama dengan 0. Karena sudah ke kanan ya udah ini pakai 25 per, nah jaraknya itu adalah A plus R. Ingat, di kuadratkan seperti itu. Nah, setelah dikuadratkan tinggal ini dicoret, Q-nya dicoret ya, sama-sama luas sekarang dihilangkan. Ini A-nya jangan dicoret ya, ini masih ada dalam kurung, sehingga didapatkan A plus R per, ini dibawa ke sini ya, plus A, ingat ini dikuadratkan karena sama-sama kuadrat, ini bisa masuk, sama dengan 25 per 4 atau sama dengan A plus R per A sama dengan akar. Nah, akar 25 per 4. Gampang sekali sih. Ini sudah bisa di ke atas ya, nanti kita ke atas. Ini adalah kita tulis A tambah R per A sama dengan akar 25 per 4 itu sama dengan 5 per 2. Maka kita dapatkan A plus R sama dengan, kali silang aja ya, ini kali ke sini, ini kali ke sini, dapatkan 2A plus 2R ini sama dengan 5A. Maka 2R sama dengan 3A. Maka A sama dengan 2 per 3R. Nah, jadi jawabannya adalah A sama dengan 2 per 3R ini.
2/3 R. Jadi di kiri dari 4 ini. Sekarang coba kita lihat pilihannya. Oke, kita lihat pilihannya. Itu adalah ya di sebelah kiri, jawabannya adalah B ya. 2/3 sudah B ya. Seperti itu. Oke. Ada ini lagi? Ada pertanyaan silahkan. Kalau ingin adik-adik yang pertanyaan silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Oke, itu untuk yang ini ya, pulau. Kita bahas satu soal lagi. Nanti kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di kolom chat ataupun di grup WhatsApp. Nah, ini coba misalkan kita ambil yang ini aja ya. Kita ambil yang ini aja. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kita besarkan sedikit. Gambar melukiskan bola A dan B bermuatan listrik statis dengan K 9. Kuat medan listrik di titik P berapa? Nah, kalau di titik P ini bisa kita lihat. Nah, di sini berapa kuat medannya? Kita lihat dulu muatannya. Kalau ada soal seperti ini, tinggal adik-adik lihat muatannya dulu. Ini adalah muatan positif, ini adalah muatan positif juga. Maka kuat medan di titik ini oleh si A itu arahnya ke kanan. Ini muatan positif itu keluar ya. Oleh muatan B juga arahnya ke kiri. Arahnya kiri. Kenapa? Karena dia didorong ke sana ke kiri. Kalau yang A didorong ke kanan, dia muatan kunci B-nya ini. Nah, karena dia ada yang kanan ada ke kiri, kesimpulan sementara medannya dikurangi. Itu yang harus diketahui. Medannya dikurangi. Ya udah, maka kita cari medan A sama dengan seperti biasa K. Q-nya itu adalah 20 ya. 20 kali 10 pangkat min 8 Coulomb kaki per R kuadrat. R-nya itu adalah 3 cm ya. 3 cm kuadrat. Kalau EB sama K berapa nih? 5 kali 10 pangkat min 8 Coulomb per sama ini 3 kali cm kuadrat. Nah, ini tinggal cari satu-satu, maka didapatkan, kita tinggal diselisihkan saja ya. Kita selisihkan saja, maka kita dapatkan EA min EB. Jadi EA min EB sama dengan ini hampir sama, berarti K per 3 cm kuadrat, tinggal dikurangkan aja. 20 dikurangi 5 itu sama dengan 15 kali 10 pangkat min 8 Coulomb. Udah, tinggal dicari. K nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 per 3 cm itu 9 kali 10 pangkat min 2 min 4 ya, dikuadratkan ya. Ini ke bawah ke meter dulu ya. Kali 15 kali 10 pangkat min 8 Coulomb, maka menjadi ini 9 hilang
min 4 ya, jadi min 4 dengan 8, min 8 sisa min 4 ya, ini terdapatkan karena 99 hilang maka 15 kali 10 pangkat sisanya ini min 4 dan 9, berarti dia min 5 10 pangkat 5 atau 1,5 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb atau Newton Coulomb 1. Jadi jawabannya adalah C. Nah itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditaruh di kolom komentar di bawah. Oke, silahkan kalau ada adik-adik yang ingin berkomentar. Terima kasih dan sampai jumpa.